Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Maria Ulfa, yang kedua Putri Safira, yang ketiga Denny Chandra Putra Agustin, yang keempat Ahmad Munji Mubarok. Kami akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dan perkembangan pemikiran ekonomi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Safira. Baik, saya Putri Safira, NIM 63030200142 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan tujuan Islam rahmatan lil alamin, kebaikan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Tidak ada lagi penindasan antara pekerja dan pemilik modal, tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang berakibat pada kerusakan ekosistem, tidak ada produksi yang hanya berorientasi untung saja, tidak ada konsumsi yang berlebihan dan mubazir, tidak ada korupsi pajak, dan tidak ada tipuan dalam perdagangan dan muamalah lainnya. Selanjutnya adalah mengenai perkembangan pemikiran teori ekonomi Islam. Perkembangan teori ekonomi Islam dimulai dari diturunkannya ayat-ayat tentang ekonomi dalam Al-Quran, seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan 279 tentang jual beli dan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 mengenai pembukuan transaksi. Quran Surat Al-Maidah ayat 1 mengenai akad. Quran Surat Al-A'raf ayat 31 An-Nisa ayat 5 dan 10 mengenai pengaturan pencarian, penitipan, dan membelanjakan harta. Kemudian ini adalah perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama, masa Rasulullah SAW 632 sampai 656 Masehi. Kedua, masa Khulafaur Rasyidin 656 sampai 661 Masehi. Tahap ketiga atau periode awal 738 sampai 1037 Masehi. Tahap keempat atau periode kedua 1058 sampai 1448 Masehi. Tahap kelima atau periode ketiga 1446 sampai dengan 1931 Masehi. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu tahap ke-6 atau periode lanjut dari tahun 1931 Masehi sampai dengan sekarang. Saya Denny Chandra Putra Agustin, NIM 63030200150. Saya akan menjelaskan tentang hasil pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, Zaid bin Ali 699 hingga 738 Masehi. Ia adalah penggagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Yang kedua, Abu Hanifah 699 hingga 767 Masehi. Ia sangat rasionalistis. Ia juga menggagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual beli. Yang ketiga, Al-Afzal 707 hingga 774 Masehi. Ia adalah penggagas rasional dalam ekonomi syariah. Gagasan-gagasannya antara lain kebolehan dan kesahihan sistem muyara'ah sebagai bagian bentuk murabahah dan membolehkan peminjaman modal baik dalam tunai atau sejenis. Keempat, Imam Malik bin Anas 712 hingga 796 Masehi. Ia memiliki pemikiran rasional di bidang ekonomi, seperti ia menganggap raja atau penguasa bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Para penguasa harus peduli terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Kelima, Abu Yusuf 731 hingga 798 Masehi. Pemikiran kontroversialnya
ada pada pandangannya yang menentang pengendalian harga atau tahir, yakni penetapan harga oleh penguasa. Keenam, Al-Farabi 870 hingga 950 Masehi. Ia mengemukakan tentang tingkat-tingkat pertumbuhan ekonomi manusia, yaitu masyarakat kayu-kayuan atau negara liar, masyarakat binatang atau negara primitif, negara kebutuhan, negara keinginan, negara bertukar kebutuhan, negara kapitalis, negara anarki atau masyarakat komunis, dan negara utama. Ketujuh, Abu Abid Al-Qasim bin Salam 734 hingga 774 Masehi. Pembahasan ekonomi syariah dalam karya beliau yang berjudul Ubaid Al-Awal diawali dengan 16 buah hadis di bawah judul hak pemerintah atas rakyatnya dan hak rakyat atas pemerintahannya. Buku ini dapat digolongkan sebagai karya klasik dalam bidang ilmu ekonomi syariah karena sistematika pembahasannya dengan merekam sejumlah ayat Al-Quran dan hadis di bidangnya. 8. Ibnu Sina 980 hingga 1037 Masehi mengemukakan pendapatnya antara lain manusia adalah makhluk berekonomi, membutuhkan negara. Perkembangan ekonomi melalui perkembangan ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, dan ekonomi negara. Tujuan politik negara harus diarahkan kepada keseragaman seluruh rakyat dalam mewujudkan perekonomian dan kestabilan ekonomi. Jaga harta milik berasal dari warisan dan hasil kerja. Wajib bekerja untuk mendapatkan harta ekonomi menurut jalannya yang sah. Pengeluaran dan pemasukan harus diatur dengan anggaran. Pengeluaran wajib atau nafkah yang sifatnya konsumtif harus dikeluarkan sehemat mungkin, dan pengeluaran untuk kepentingan umum yang sifatnya wajib harus dicukupkan dengan hati yang ikhlas. Setiap orang harus mempunyai rencana simpanan yang menjadi jaminan baginya pada saat kesukaran atau saat diperlukan. Saya Ahmad Muzi Mubarak. Saya akan menjelaskan perkembangan praktek ekonomi Islam. Praktek perbankan di zaman Rasulullah dan sahabat telah terjadi karena telah ada lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi utama operasional perbankan, yakni pertama, menerima simpan uang, yang kedua, meminjamkan uang atau memberikan pembiayaan dalam bentuk mudharabah, mujarokah, dan musyakoh. Yang ketiga, memberikan jasa pengiriman atau transfer uang. Saya Ahmad Muzi Mubarak. Saya akan menjelaskan beberapa pemikiran tokoh ekonomi Islam. Yang pertama, Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau beranggapan bahwa perkembangan ekonomi bertolak dari hakikat dunia terdiri atas 3 unsur, yaitu materi, manusia, dan pembangunan. Perkembangan ekonomi perlu adanya transportasi. Uang bukanlah komoditi melainkan alat tukar. Perkembangan ekonomi meningkat menjadi ekonomi jasa, yaitu hubungan jasa di antara manusia. Perlu adanya pemerintah mata uang negara Islam. Perlunya institut perbankan, hati-hati terhadap riba. 2 jalur transaksi perbankan yaitu pribadi dan negara. Yang kedua, Al-Mawardi. Tugas dan fungsi pemerintah dan negara yang dibebankan di atas pundak kepala negara adalah
untuk mensejahterakan rakyatnya baik secara spiritual, ekonomi, politik, dan hak-hak individual secara berimbang dengan hak Allah atau hak publik. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah pengelolaan harta, lalu lintas hak dan kepemilikan atas harta, perniagaan, produksi barang dan jasa, distribusi serta konsumsinya yang keseluruhannya adalah objek kajian utama ilmu ekonomi. Yang ketiga, fungsi. Apabila seseorang harus tetap menghasilkan makanan, pakaian, rumah, dan alat-alatnya sendiri, tentu dia tidak akan dapat bertahan hidup karena tidak akan mempunyai makanan yang cukup dan untuk jangka lama. Yang keempat, Ibnu Taimiyah. Tugas, fungsi, dan peran pemerintah sebagai pelaksanaan amanat untuk kesejahteraan rakyat, pengelolaan negara serta sumber-sumber pendapatannya menjadi bagian dari seni olah negara. Saya Maria Ulfa akan menjelaskan tentang gerakan ekonomi Islam di Indonesia. Akar sejarah pemikiran dan aktivitas ekonomi Islam Indonesia tak bisa lepas dari awal sejarah masuknya Islam di negeri ini. Bahkan, aktivitas ekonomi syariah di tanah air tak terpisahkan dari konsepsi lingua franca. Menurut para pakar, mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa Nusantara? Ialah karena bahasa Melayu adalah bahasa yang populer dan digunakan dalam berbagai transaksi perdagangan di kawasan ini. Para pelaku ekonomi pun didominasi oleh orang Melayu yang identik dengan orang Islam. Bahasa Melayu memiliki banyak kosakata yang berasal dari bahasa Arab. Ini berarti dipengaruhi oleh konsep-konsep Islam dalam kegiatan ekonomi. Pemikiran dan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia akhir abad ke-20 lebih diorientasikan pada pendirian lembaga keuangan dan perbankan syariah. Salah satu pilihannya adalah gerakan koperasi yang dianggap sejalan atau tidak bertentangan dengan syariah Islam. Oleh karena itu, gerakan koperasi mendapat sambutan baik oleh kalangan santri dan pondok pesantren. Kelahiran Bank Islam di Indonesia hari demi hari semakin kuat karena beberapa faktor. 1. Adanya kepastian hukum perbankan yang melindunginya. Yang kedua, tumbuhnya kesadaran masyarakat manfaatnya lembaga keuangan dan perbankan syariah. 3. Dukungan politik atau political will dari pemerintah. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.